Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arafa Fairuz Irdina dengan NIM belakang 068 dari kelas PM 2025G. Di sini saya akan menjelaskan definisi 6.1, teorema 6.4 dan definisi 6.4. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi 6.1. Jika B terletak antara A dan E, maka sudut CBE adalah sudut eksterior dari segitiga ABC. Di sini dapat kita perhatikan bahwa ada segitiga ABC dengan sisi AB yang diperpanjang hingga ke titik E. Dalam kondisi ini, titik B berada di antara A dan E. Berdasarkan definisi dari 6.1, sudut yang terbentuk antara sisi BC dan sisi BE adalah sudut CBE yang disebut sebagai sudut eksterior dari segitiga ABC. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa sudut eksterior adalah sudut yang terletak di luar segitiga yang terbentuk karena adanya perpanjangan salah satu sisi segitiga. Sekarang ingat kembali postulat penjumlahan sudut pada postulat 13. Jika titik D terletak pada interior sudut BAC, maka besar sudut BAC sama dengan besar sudut BAD ditambah besar sudut DAC. Yang artinya, sudut BAC merupakan gabungan dari dua sudut, yaitu sudut BAD dan sudut DAC dengan titik D yang membagi sudut BAC menjadi dua bagian di dalamnya. Selanjutnya, dengan menerapkan definisi perbandingan A lebih besar daripada B dan A lebih kecil daripada B, diperoleh 1. Besar sudut BAC lebih besar daripada besar sudut BAD. 2. Besar sudut BAC lebih besar daripada besar sudut DAC. Ketiga, besar sudut BAD lebih kecil daripada besar sudut BAC. Dan yang keempat, besar sudut DAC lebih kecil daripada besar sudut BAC. Selanjutnya, teorema 6.4. Jika dua sisi segitiga tak kongruen, maka dua sudut sisi di depannya tak kongruen dan sudut yang lebih besar berada di depan sisi yang lebih panjang. Di sini dapat diketahui bahwa sisi AB lebih besar daripada sisi AC, dan kita akan membuktikan bahwa besar sudut ACB lebih besar daripada besar sudut ABC. Yang pertama, misalkan kita memilih titik D pada sinar garis AC, sehingga sisi AD sama dengan sisi AB, sebagaimana teorema penempatan titik. Yang kedua, karena sudut-sudut ala segitiga sama kaki adalah kongruen menurut teorema 4.3, maka besar sudut ABD sama dengan besar sudut ADB. Ketiga, seperti yang diketahui di awal, sisi AB lebih besar daripada sisi AC, dan berdasarkan langkah pertama, sisi AD sama dengan sisi AB, maka dapat kita substitusikan menjadi sisi AD lebih besar daripada sisi AC. Yang keempat, berdasarkan teorema 1.1 yang berbunyi, misal A, B, dan C, 3 titik pada garis dengan koordinat X, Y, dan Z, maka B di antara A dan C, sehingga diperoleh C terletak di antara A dan D. Kemudian, berdasarkan teorema 5.5 yang berbunyi, jika D di antara A dan C dan B sembarang titik tidak pada sinar garis AC, maka D dalam interior sudut ABC, sehingga C terletak di interior sudut ABD. Karena itu, kita dapat menerapkan postulat penjumlahan sudut, sehingga besar sudut ABD sama dengan besar sudut ABC ditambah besar sudut CBD. Kemudian, berdasarkan definisi lebih dari, maka didapatkan besar sudut ABD lebih besar daripada besar sudut ABC. Selanjutnya, dari langkah kedua, yaitu besar sudut ABD sama dengan besar sudut ADB, maka dapat kita substitusikan menjadi besar sudut ADB lebih besar daripada besar sudut ABC.
Kemudian, karena besar sudut ADB lebih besar dari besar sudut ABC, maka sudut ACB adalah eksterior dari segitiga BCD. Sehingga, berdasarkan teorema 6.1 sudut eksterior, besar sudut ACB lebih besar dari besar sudut ADB. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwa besar sudut ACB lebih besar dari besar sudut ABC. Sehingga teorema 6.4 terbukti benar. Dan yang terakhir, definisi 6.4. Dua atau lebih garis disebut kongruen jika dan hanya jika garis-garis tersebut melalui satu titik dan titik persekutuan tersebut disebut titik kongruensi. Dapat dilihat pada gambar, terdapat beberapa garis-garis yang saling berpotongan. Garis-garis tersebut bertemu di satu titik yang sama yang disebut titik kongruensi. Dan garis-garis tersebut disebut sebagai garis kongruen. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.